Selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu bersama. Ya teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Berkati acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita pujikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup saya. Kasih-Nya, pemeliharaannya setiap hari selalu saya rasakan. Kalau kamu, Fanya? Ya, Divi, saya juga merasakan kasih Yesus yang luar biasa pada kita. Pasti teman-teman juga merasakan kasih Yesus. Mari kita muji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. 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 Kasih Yesus
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, sikap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hidupku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat? Ya, sudah siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan? Puji Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan dan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, pada pagi hari ini Tuhan kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kami untuk belajar firman Tuhan. Buka mata hati kami anak-anak-Mu supaya boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memimpin anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan taruh setiap kata-kata Tuhan dalam mulut ini dan sembunyikan anak-Mu di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh mengerti dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Ya, boleh dibuka ya. Baik Alkitab yang ada di HP, tab maupun Alkitab dalam bentuk buku. Mari kita buka bersama-sama. Sudah? Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 19. Sesudah makan pagi di Danau Tiberias bersama murid-muridnya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Jawab Petrus dengan segera. Yesus memandang kepada Petrus dan berkata dengan tenang, Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus bertanya lagi, Simon Petrus, sungguhkah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Yesus lalu berkata, Jagalah domba-dombaku. ketiga kalinya Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Simon Petrus tidak mengerti mengapa Tuhan bertanya ketiga kalinya. Dia berpikir mungkin Yesus tidak percaya padanya. Apakah karena aku
Aku pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Petrus sangat sedih karena Tuhan bertanya sebanyak 3 kali, seperti ketika ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dengan hati yang sangat sedih, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Yesus lalu menjawab lagi. Jagalah domba-dombaku. Akhirnya Yesus berkata, Ikutlah aku. Petrus merasa lega. Yesus telah mengampuni dia. Yesus tetap mau Petrus mengikuti dia. Mengapa Tuhan Yesus menanyakan hal ini di depan murid-murid yang lain? Mungkin Yesus ingin mereka tahu kalau Tuhan telah mengampuni Petrus. Yesus juga ingin Petrus belajar sabar, bersimpati, dan mengampuni orang-orang. Karena Tuhan Yesus memberi tugas dan tanggung jawab kepada Petrus seperti yang selama ini Yesus lakukan, yaitu menjadi seorang pemimpin yang peduli dan melayani. Tema pada pagi hari ini adalah Petrus dipulihkan Tuhan. Bu Ari bertanya kepada anak-anak, siapakah di sini dari anak-anak yang pernah mengalami kegagalan? Pernah gagal? Pernah melakukan kesalahan? Iya. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan dan ataupun kegagalan. Demikian juga Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah melakukan kesalahan atau gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Anak-anak, semua guru pasti mempunyai satu kerinduan, satu keinginan bahwa murid-muridnya harus bisa mandiri, bisa lebih baik dari hari ke hari. Dan murid mempunyai tanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Murid ketika melakukan tugasnya, ketika mengerjakan tugasnya, bukan karena paksaan dan bukan juga karena takut, kalau tidak mengerjakannya takut untuk dihukum. Namun murid mempunyai kesadaran sebagai tanggung jawab sebagai murid bahwa dia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan benar. Dan biasanya ketika ada murid yang melakukan kesalahan, itu guru itu akan memberitahu murid, ini loh yang benar, ini loh, seperti diberitahukan. Ketika murid melakukan tindakan yang salah, guru pun juga akan melakukan refleksi. Yang dilakukan adalah memberitahu ketika seorang murid melakukan tindakan A dan itu salah, akibat yang ditimbulkan dari tindakannya itu akan disampaikan oleh guru, sehingga ketika sudah disampaikan harapannya murid itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi yang biasa dilakukan guru adalah melakukan refleksi. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus tidak melakukan seperti kebanyakan guru, tapi Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda, yaitu ketika salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus melakukan satu kesalahan, Tuhan justru melakukan pemulihan kepada Simon Petrus dengan memberikan kepercayaan kepada Petrus, kepercayaan, sebuah tanggung jawab, yaitu Petrus diberi tugas dalam
diutus untuk menggembalakan domba-dombanya. Anak-anak masih ingat siapa Simon Petrus itu? Coba diingat-ingat, siapa ya? Ingat ya? Petrus? Iya. Yuk, siapa? Iya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah melakukan kesalahan. Dia menjadi murid yang tidak setia atau gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Ya, pada waktu itu dia melakukan apa ya? Ketika Tuhan Yesus sedang diadili, ya, itu Petrus melakukan apa? Ketidaksetiaan Petrus yaitu ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Masih ingat? Iya, pinter semua, menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus mengatakan apa? Tidak kenal Tuhan. Padahal setiap hari Petrus bersama Tuhan Yesus. Tapi waktu itu ketika ditanya, kamu kenal sama dia? Itu bilang tidak kenal. Dan itu dilakukan sampai 3 kali. Nah, itu kesalahan yang dilakukan Petrus. Dia gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, anak-anak, begitu Petrus tahu dia mengalami kegagalan, dia melakukan kesalahan, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Petrus. Kalau anak-anak melakukan kesalahan dan tahu, aduh, aku salah, aku gagal, bagaimana? Pasti perasaannya sedih, ya. Demikian juga dengan Petrus. Nah, ketika hati anak-anak sedih, ya, ketika anak-anak merasakan kegagalan pasti perlu pemulihan. Ada yang menguatkan, membimbing anak-anak supaya tidak sedih lagi. Petrus pun juga seperti itu. Petrus perlu pemulihan biar tidak terus sedih karena sudah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, peristiwa kebangkitan Tuhan membuat Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan Petrus dan Tuhan Yesus itu membawa pemulihan buat Petrus. Membawa pemulihan buat Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, Tuhan Yesus bertanya, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan Yesus menanyakannya, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak bertanya, Simon Petrus, mengapa dulu kamu itu menyangkal aku? Tuhan Yesus tidak mengatakan itu, tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Apakah kamu mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Iya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan itu ditanyakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sebanyak berapa kali? Iya, 3 kali. Petrus ingat bahwa ini mengingatkan bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, itu adalah sebuah bentuk kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus. Meskipun Petrus pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah satu bentuk pemulihan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, sampai di situ anak-anak. Yang terakhir Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan pertama kali kepada Simon Petrus, undangan. Jadi diterima ketika Petrus sudah dipulihkan Tuhan Yesus, itu diterima kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita tahu bagaimana Petrus yang sudah melakukan kesalahan dipulihkan Tuhan. Dalam arti
Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak mentolerir ya, membiarkan kesalahan itu terjadi, kemudian kesalahan itu terulang. Tapi Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Ya. Apakah anak-anak juga bersedia dipulihkan Tuhan? Pasti bersedia ya. Nah anak-anak, pemulihan itu terjadi bila kita bisa melihat bahwa kegagalan adalah proses yang diizinkan Tuhan agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan melalui kegagalan kita diajarkan oleh Tuhan agar kita tidak sombong. Dengan kegagalan kita bisa belajar tentang kerendahan hati dan kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian anak-anak, pemulihan terutama terjadi bila kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau dipulihkan Tuhan, pemulihan itu tidak akan terjadi. Bu Ari punya ilustrasinya seperti berikut ini. Ini ilustrasi yang diberikan Bu Ari. Bu Ari mempunyai tisu. Ini kertas, diibaratkan ini kita. Kita pernah melakukan kegagalan. Ya, kegagalan. Kita juga pernah gagal lagi. Kita juga pernah berbuat salah lagi. Bukan sekali, ya. Beberapa kali, bahkan berkali-kali. Nah, ini kalau kita tidak mau dipulihkan ya ini seperti ini. Hancur kan? Tidak menjadi kertas, tidak menjadi tisu yang utuh lagi. Ya, dibuat apa? Tidak bisa terpakai apa-apa, dibuang. Udah. Tapi apakah anak-anak seperti ini, apakah kita itu mau dipulihkan atau enggak? Kalau tidak mau dipulihkan ya tetap hancur seperti ini. Ya. Tapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita mau dipulihkan Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan pulihkan. Ini kertas yang ini sudah, ya. Ini karena kesalahan-kesalahan kita, karena kegagalan-kegagalan kita, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini diriku, biarlah Tuhan memulihkan saya. Ya. Mau kan dipulihkan Tuhan? Pasti mau. Bu Ari juga mau dipulihkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kemudian dipulihkan Tuhan. Perhatikan, tadi tisu yang sudah hancur seperti karena kesalahan-kesalahan kita serahkan kepada Tuhan dan kita memberikan diri kita untuk mau Tuhan pulihkan. Perhatikan. Tuhan terus memulihkan kita sampai benar-benar kita pulih seperti tadi. Dan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Lah, ya kan? Jadi ini, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan pemulihan buat kita. Baik anak-anak, sebelum kita berdoa, kita akan baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita ulangi sekali lagi ya. Anak-anak boleh berdiri dan boleh mengikuti gerakan dari Bu Ari. Yuk, siap kita ucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang terjatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan sudah memulihkan Simon Petrus. Dan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami juga siap Tuhan pulihkan untuk boleh berkenan kepada Tuhan. Ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk boleh Tuhan pulihkan seperti Tuhan sudah memulihkan Simon Petrus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita pujikan bersyukur. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan tidak mudah putus asa. Kalau kita pernah gagal, kita mau bangkit dan memperbaiki dari setiap kegagalan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. yang diberikan sehingga di pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya.
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.